Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita berbicara tentang situasi yang terjadi di dunia kripto pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan, dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Dan kemudian juga untuk kita yang hari ini sedang berjuang dalam persoalan ekonomi dan sedang mengalami kesulitan dalam persoalan keuangan, mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban, solusi, dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media yang bernama CoinDesk. Ini ada situasi yang lagi rame teman-teman, terutama di Eropa sana, bahwa Uni Eropa hari ini menyetujui aturan terbaru tentang undang-undang anti pencucian uang untuk dunia cryptocurrency. Namun banyak kalangan kripto yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak adil teman-teman. Nah, kita akan berbicara tentang undang-undang ini, dan kemudian juga kita akan berbicara apa dampaknya terhadap P-Network teman-teman. Pada tanggal 19 Januari 2024, Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa mencapai kesepakatan sementara tentang aturan baru untuk mencegah pencucian uang di dalam dunia cryptocurrency, teman-teman. Jadi aturan ini mensyaratkan perusahaan cryptocurrency untuk melakukan pemeriksaan identitas pelanggan untuk transaksi di atas 1.000 euro, teman-teman. Jadi dunia industri cryptocurrency ini khawatir bahwa aturan baru dari Uni Eropa ini kelihatannya akan lebih ketat dibandingkan aturan untuk bank-bank tradisional atau bank-bank konvensional, teman-teman. Jadi aturan ini merupakan bagian dari regulasi anti pencucian uang yang lebih besar yang mencakup verifikasi pelanggan dan perlindungan lainnya. Meskipun tujuannya adalah untuk memperlakukan perusahaan cryptocurrency dan bank dengan cara yang sama, terdapat kekhawatiran bahwa aturan tersebut tidak diterapkan secara adil, teman-teman. Sebagai contoh, bahwa perusahaan cryptocurrency harus melakukan pemeriksaan identitas dasar untuk semua transaksi, yang berbeda dengan persyaratan untuk bank, teman-teman. Regulasi anti pencucian uang ini sebagai bagian dari upaya lebih besar untuk menghentikan aliran uang ilegal. Ini masih memerlukan persetujuan akhir, dan ini bertujuan untuk memastikan aturan yang sama berlaku untuk sektor perbankan dan bisnis cryptocurrency, teman-teman. Namun kita lihat bahwa kalau berdasarkan artikel ini, diskusi teknis masih berlangsung dengan tujuan untuk memiliki paket tersebut, mempersiapkan paket tersebut untuk disetujui pada bulan April, teman-teman. Jadi seiring berjalannya waktu menjadi jelas bahwa implementasi aturan ini pada perusahaan cryptocurrency dan bank-bank tradisional ini memunculkan perbedaan yang signifikan, teman-teman. Perusahaan cryptocurrency diwajibkan melakukan pemeriksaan identitas dasar pada setiap transaksi walaupun hanya melakukan satu kali transaksi, teman-teman. Sementara bank memiliki persyaratan yang berbeda. Bank-bank tradisional yang sudah terbiasa dengan regulasi terkait identitas pelanggan mungkin akan merasa bahwa aturan ini tidak memberikan beban tambahan yang signifikan. Namun bagi perusahaan cryptocurrency ini bisa menjadi tantangan besar, terutama karena volume transaksi yang tinggi dan sifat unik dari aset digital, teman-teman. Nah, sekarang kita akan berbicara, teman-teman, tentang apa dampaknya bagi P-Network. Aturan baru Uni Eropa terkait pencegahan pencucian uang dalam cryptocurrency ini termasuk dalam regulasi anti pencucian uang.
Dan ini tentu saja akan berdampak pada ekosistem P-Network, teman-teman. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana aturan tersebut dapat mempengaruhi operasi dan keberlanjutan dari ekosistem P-Network. Salah satu dampak utama dari aturan ini adalah peningkatan dalam proses verifikasi identitas untuk transaksi di atas 1.000 euro, teman-teman. Dan hal ini dapat mempengaruhi pengguna P-Network yang mungkin akan perlu menghadapi prosedur verifikasi yang lebih ketat saat melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Namun kita bersyukur, teman-teman, bahwa P-Network ini sejak awal memang sudah menerapkan KYC, teman-teman. Sehingga menurut saya pribadi, ini undang-undang ini tidak terlalu berdampak signifikan pada P-Network, karena kita tahu bahwa P-Network ini sudah lulus dalam GDPR, jadi ada semacam juga undang-undang anti pencucian uang dan aturan-aturan hukum di Uni Eropa dan Inggris ini sejak lama telah dipenuhi oleh P-Network, teman-teman. Dan kita tahu bahwa P-Network ini adalah sebuah proyek cryptocurrency yang sangat keras sekali dalam persoalan KYC. Di mana kita tahu semua bahwa di dunia luar sana, banyak proyek kripto yang tidak terlalu mementingkan persoalan KYC, teman-teman. Karena kita tahu bahwa basic dari dunia kripto itu sebenarnya adalah privasi, sehingga ada beberapa market yang tidak membutuhkan KYC, tetapi untuk P-Network ini kita bersyukur telah memenuhi GDPR, dan ini beritanya bisa kita lihat langsung di Binance Square, teman-teman, bahwa secara regulasi di Uni Eropa, terutama dalam hal untuk tindak pidana pencucian uang dan kejahatan dalam dunia keuangan, ini untuk P-Network sudah lama memenuhi standar Uni Eropa, teman-teman. Jadi ini adalah sebenarnya kalau kita berbicara tentang keuntungan bagi P-Network, ini adalah sebuah poin keuntungan di mana di saat banyak perusahaan kripto keberatan dengan adanya undang-undang ini, di mana diperlukan KYC untuk transaksi sebesar 1.000 euro atau lebih, tetapi P-Network telah memenuhi kriteria atau undang-undang anti pencucian uang yang ada di Uni Eropa dan Inggris. Ini sejak awal sudah dilakukan oleh core team, teman-teman. Sehingga menurut saya undang-undang ini sebenarnya malah akan memperkokoh posisi P-Network di dalam kancah permainan dunia cryptocurrency, di mana sekarang kita lihat banyak regulator ini mewajibkan KYC untuk transaksi-transaksi yang bernilai besar, seperti contohnya Uni Eropa yang menyatakan bahwa setiap transaksi ini yang di atas 1.000 euro atau lebih ini harus memenuhi syarat KYC, teman-teman. Oke, demikian update informasi, teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman tentang adanya undang-undang ini? Apakah akan semakin memperkuat kedudukan atau posisi P-Network dalam ekosistem kripto, atau semakin memperlemah? Silakan komen di kolom komentar yang ada di video ini. Demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.